Satu-satunya hal yang dibagi rata oleh Tuhan pada manusia adalah otak. Tapi seringkali kita takut mempergunakannya secara maksimal. Dalam riset, banyak riset, manusia itu hanya pakai 14-20% dari otaknya sampai dia meninggal. Padahal Anda diberi fasilitas untuk berpikir maksimal. Berarti 80% otakmu nganggur atau tidak diaktifkan karena faktor kekuasaan. Satu-satunya menghalangi kita berpikir adalah kekuasaan. Jadi konfrontasi antara kampus dan istana itu adalah sunatullah. Nanti dipersoalkan lagi. Ya memang begitu. Dasar dari kampus adalah mengucapkan kritik. Karena ada metodologi di kampus. Dasar dari istana adalah mempertahankan kekuasaan supaya jangan dikritikkan. Itu yang namanya dialektika abadi. Tidak ada keterangan lain kenapa kita belajar di kampus itu selain ingin menguji dan ingin menguji. Dosen ingin menguji saya ingin menguji dosennya tuh. Kekuasaan tidak ingin diuji. Asbabun nusul dari kekuasaan adalah absolutisme. Asbabun nusul dari kampus adalah nihilisme. Dua hal yang secara ontologi berbeda itu. Jadi masuk akal kalau konfrontasi itu terjadi. Sekarang ada pemimpin ditetapkan sebagai pemimpin dan bukan hasil skrutinisasi kampus. Coba kita tanya, yang beredar sekarang pemimpin itu hasil siapa? Hasil lembaga survei, bukan hasil akumulasi pikiran kampus. Karena itu kita menguji apakah mereka yang disurvei oleh lembaga survei yang dibiayai pemerintah mampu nggak bertengkar di dalam kampus. Itu akhirnya persoalannya. Supaya kita pastikan kendati mereka bukan kita loloskan melalui aktivitas, tapi mereka mampu untuk meminta diuji di kampus. Saya ingin Prabowo diuji di kampus. Saya ingin Anies Baswedan di kampus. Supaya kita tahu kualitasnya seberapa tuh. Kalau Ganjar gak usah diuji. Jadi kelihatan bahwa kita ingin ada pertengkaran akademis di kampus untuk menapis siapa yang punya otak, siapa yang punya visi. Di dunia ini pameran pertama dari keinginan untuk jadi presiden ada di kampus. Semua presiden Amerika kampanye pertama di kampus. Karena hanya di kampus kita bisa menguji konsepnya. Konsep nggak bisa diuji di panggung dangdut. Itu bedanya kan. Baru setelah itu kita putuskan, oh ini lolos dari ujian akademis. Karena presiden itu dia harus berpikir konseptual. Dasarnya itu. Jadi bring intellectual back, kembali ke kampus ini melalui mimbar semacam ini. Undang aja. Nah itu bahayanya kalau nanti dibilang mahasiswa memang masih harus berpolitik untuk menguji siapa yang akan dia titipkan aspirasi masa depan. Jadi logis kalau sekarang kita buka kampus jadi tempat pertengkaran akademik.